Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah pada sarapan? Belum. Kok belum? Nggak biasa makan pagi, Bu. Ya, lain kali harus makan pagi dulu ya biar bisa konsentrasi dalam belajarnya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya kita baca doa dulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Opi, Bu. Oke, Opi silakan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita baca Al-Quran dulu ya. Siapa yang mau baca Al-Quran? Saya, Bu. Siapa namanya? Elsie, Bu. Oke, silakan Elsie. Quran surah apa Elsie? Surah Al-Fatihah, Bu. Yang lain menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Elsie. Mudah-mudahan dengan baca doa dengan baca Al-Quran tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Andini Arnita hadir? Hadir, Bu. Elsie Fadila Rahmi hadir? Hadir, Bu. Nafisa Anggraini hadir? Hadir. Oke. Ada teman-temannya yang belum tersebut namanya? Tidak, Bu. Ya. Oke, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, kalau siap, Ibu tidak mau lihat lagi ada sampah di sekitarnya? Tidak ada, Bu. Udah bersih? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya yang tidak berubah dengan pelajaran kita hari ini, tolong disimpan. Sudah. Sudah. Kita belajar apa hari ini? Fikih. Materinya tentang apa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum? Belum. Oke, materi kita hari ini tentang musaqah. Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari musaqah ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian musaqah dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan rukun dan syarat dari musaqah dengan baik dan benar. Selanjutnya tujuan pembelajaran ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan hikmah musaqah dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan integrasi materi musaqah dengan Al-Quran dan hadis, akidah akhlak, dan aspek sosialnya. Oke, ada yang paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita awas, Bu. Oh, ujian semester kemarin ya? Iya. Bagaimana hasilnya? Lumayan, Bu. Alhamdulillah. Permisi, Bu. Ya, ada apa, Bu? Izin mau manggil Elsie, dia ikut lomba olimpiade, Bu. Oh, olimpiade. Oh, jadi Elsie ikut olimpiade? Iya, Bu. Oke, boleh meninggalkan kelas. Mudah-mudahan olimpiadenya udah lancar ya. Izin ya, Bu ya. Iya. Oke, kita masuk materi yang pertama tentang pengertian musaqah. Pengertian musaqah itu terbagi menjadi dua, ada menurut bahasa dan juga menurut istilah. Yang menurut bahasa ada yang tahu? Tahu. Silakan Andini. Kalau musaqah menurut bahasa itu artinya musaqah itu berasal dari kata sako yang artinya seseorang yang bekerja, mengurus, menyiram tanaman atau kebun orang lain. Oke, bagus. Sedangkan yang menurut istilah ada yang tahu? Baru. Menurut istilah, musaqah diartikan sebagai memperkerjakan seseorang manusia untuk mengurus pohonnya dengan menyiram dan merawat, dan hasil yang direzekikan oleh Allah berupa buahnya dibagikan
berdua sesuai dengan kesepakatan bersama. Di sini ada paham? Paham, Bu. Oke, Ibu akan menunjukkan contohnya bagaimana musakoh itu. Oke, ini gambar apa? Sawah, Bu. Sawah. Jadi dalam musakoh itu ada pemilik sawah, ada juga penggarap sawah. Di mana penggarap ini akan memelihara dan menyirami sawah-sawah ini yang nantinya hasil dari sawah ini akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada paham? Paham, Bu. Bagus. Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat musakoh serta hikmah dari musakoh. Untuk itu Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama Andini itu membahas tentang rukun dan syarat musakoh, sedangkan kelompok 2 Nofisa itu membahas tentang hikmah dari musakoh. Sebelum itu Ibu ada materi ajar untuk bahan diskusi anak-anak Ibu. Oke, untuk waktu diskusi Ibu kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Sudah selesai membaca materinya? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok pertama tentang rukun dan syarat, silakan presentasi ke depan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang rukun dan syarat musakoh. Yang pertama, rukun musakoh. 1. Pihak pemasok tanaman. 2. Pemeliharaan tanaman. 3. Tanaman yang dipelihara. Yang keempat, akad. Yang B, syarat musakoh. 1. Ahli dalam akad. 2. Menjelaskan bagian penggarap. 3. Membebaskan pemilik dari tanaman. Yang keempat, hasil dari tanaman dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Andini. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu hikmah musakoh. Hikmah musakoh adalah A. Terwujudnya kerjasama antara si miskin dan si kaya sebagai realisasi ukhuwah Islamiyah. B. Memberikan lapang pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun tapi punya potensi untuk menggarapnya dengan baik. C. Mengikuti sunnah Rasulullah. D. Menghindari praktik penipuan dari pemilik kebun. E. Menghindari bahaya kefakiran dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nofisa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memperjelas materi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama yaitu tentang rukun musakoh. Rukun musakoh yaitu yang pertama yaitu pihak pemasok tanaman. Pihak pemasok tanaman ini merupakan pemilik tanaman. Yang kedua itu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini adalah penggarap dari pemilik kebun itu. Yang ketiga, tanaman yang dipelihara. Selain pemilik dan penggarap, ada juga tanaman yang akan dipelihara oleh penggarap tersebut. Yang terakhir, rukun dari musakoh itu adalah akad. Ada yang tahu artinya akad? Tahu, Bu? Oke, silakan Andini. Akad itu yaitu perjanjian atau persetujuan antara si penggarap dengan si pemilik tanah. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita masuk syarat dari musakoh. Yang pertama, ahli dalam akad. Yang kedua, menjelaskan bagian penggarap. Yang ketiga, membebaskan pemilik dari tanaman. Yang keempat, hasil dari tanaman itu dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad, yaitu penggarap dan pemilik kebun. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hikmah musakoh yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Yang pertama, hikmah dari musakoh itu terwujudnya kerjasama antara si miskin dan si kaya sebagai realisasi ukhuwah Islamiyah. Yang kedua,
memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki kebun, akan tetapi orang tersebut memiliki potensi untuk menggarapnya dengan baik. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang keempat, menghindari praktik penipuan dari pemilik kebun. Yang kelima, menghindari bahaya kefakiran dan kemiskinan. Sampai sini ada yang paham? Paham. Bagus. Oke, kalau sudah paham tentang rukun, syarat, dan hikmah dari musyawarah, kita masuk materi terakhir tentang integrasi. Integrasi musyawarah dengan Al-Quran dan hadis, akidah akhlak, dan aspek sosialnya. Oke, yang pertama yaitu integrasi materi musyawarah dengan Al-Quran hadis. Di sini terdapat dalam hadis Rasulullah yang mana menjadikan penduduk hebat selaku penggarap serta pemelihara atas dasar untuk hasil. Perihal ini dianjurkan oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali, keluarga-keluarga mereka hingga hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Seluruh sudah dicoba oleh Khulafaur Rasyidin pada era pemerintahannya serta seluruh pihak yang sudah mengetahuinya. Namun tidak seseorang juga yang menyanggahnya. Berarti ini merupakan ijma atau kesepakatan dari ulamanya. Yang kedua yaitu integrasi musyawarah dengan akidah akhlak. Integrasi musyawarah dengan akidah akhlak itu berkaitan dengan sikap seorang pemilik kebun yang mempercayakan kebunnya digarap oleh penggarap yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki potensi untuk menggarapnya dengan baik. Selanjutnya, integrasi materi musyawarah dengan sosial. Integrasinya yaitu adanya interaksi sosial antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga interaksi ininya saling menguntungkan karena hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sampai sini integrasi ada yang paham? Sudah paham? Bagus. Baik, materi kita hari ini tentang musyawarah sudah selesai. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak bisa. Oke, gua akan coba untuk menyimpulkan materi kita tentang hari ini, yaitu musyawarah. Yang pertama, pengertian musyawarah. Pengertian musyawarah menurut bahasa yaitu berasal dari kata sako yang artinya seseorang yang bekerja mengurus menyiram tanaman atau kebun orang lain. Yang kedua, menurut istilah yaitu mempekerjakan seorang manusia untuk mengurus pohonnya dengan menyiram dan merawat hasil yang direzekikan Allah berupa buahnya yang dibagikan dua. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa musyawarah itu adalah suatu perjanjian antara pemilik kebun dan penggarap, yang mana pemilik kebun memberikan kebunnya itu kepada penggarap untuk digarap dengan baik, untuk dipelihara dengan baik, yang nantinya hasil dari garapan itu akan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Baik, selanjutnya ada rukun, syarat, dan hikmah dari musyawarah, yang mana rukun, syarat, dan hikmah musyawarah sudah disampaikan oleh kedua kelompok tadi dan anak-anak ibu sudah paham. Selanjutnya yang terakhir, integrasi materi musyawarah dengan Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan aspek sosialnya. Sampai sini ada yang sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Oke, karena anak-anak ibu sudah paham tentang materi musyawarah hari ini, selanjutnya itu catat tugasnya ya. Tugasnya itu membuat peta konsep tentang materi kita hari ini, yaitu tentang musyawarah, mulai dari pengertian, rukun, syarat, hikmah, serta integrasinya yang sudah kita diskusikan tadi dalam bentuk peta konsep ya. Ya, Bu. Sudah dicatat tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk itu minggu depan kita belajar tentang muzaroah. Baca materi di rumah ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.